Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Satewika Purgasmara. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Penerapan Inovasi Model Bisnis Berbasis Pengalaman Pelanggan di PT Widya Inovasi Indonesia. Tesis saya dibimbing oleh Bapak BM Purwanto, MBA, PhD. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini berangkat dari euforia penerapan teknologi dan ketatnya industri penyedia teknologi. Jika kita melihat dari gambar yang pertama, itu menunjukkan bagaimana eksekutif di perusahaan menganggap teknologi yang berbasis AI itu telah mendorong keunggulan kompetitif pada perusahaannya. Dan gambar kedua menunjukkan bahwasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi itu masih rendah daripada negara-negara lainnya. Hal tersebut dikarenakan pangsa pasar pengembang aplikasi di Indonesia untuk sektor-sektor tertentu masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan global yang tentu harganya cukup mahal. Kemudian, upaya terus bersaing pada industri bisa dilakukan dengan cara inovasi. Inovasi sendiri menurut Juang tahun 2022 adalah elemen penting untuk memperkuat kompetisi saing dalam perusahaan. Dan ketika kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar di dunia ini melakukan inovasi, diketahui dari riset Kili tahun 2013, menganggap bahwasanya return on investment didapatkan paling besar ketika melakukan inovasi dari performa produk, di mana hal tersebut adalah pembaharuan fitur maupun peluncuran produk baru. Namun jika kita melihat riset dari autopsi data analisis tahun 2019, bagaimana perusahaan-perusahaan atau startup itu gagal, itu dikarenakan dari tidak tepatnya tim ya, dalam perusahaan tersebut, dan yang kedua adalah salahnya bisnis model yang dimiliki oleh perusahaan. Dan ketika kita kembali lagi dari riset Kili, itu memperlihatkan bahwasannya return on investment yang paling besar didapatkan bukan dari performa produk, namun dari model bisnis. Baik, sebenarnya mengapa bisnis model? Linder and Cantrell tahun 2000 menyatakan jika aktivitas utama dari model bisnis merupakan bagaimana perusahaan menciptakan pendapatan dari penjualan produk dan jasa yang dilakukan. Nah, mengapa model bisnis ini diubah? Yang pertama adalah adanya perubahan lingkungan. Yang kedua adalah daya saing yang semakin tinggi. Dan yang ketiga adalah pergeseran lingkungan. Nah, lalu bagaimana dengan Widya Robotics itu sendiri? Nah, Widya Robotics sendiri itu menyediakan produk untuk segmen yang terfokus pada industri konstruksi dan pertambangan dan mendapatkan pendapatan rendah dari proyek yang dilakukan sehingga termasuk pada kategori low volume dan low margin. Nah, namun saat ini perusahaan belum bisa memperoleh pencapaian yang optimal sehingga memerlukan penyesuaian yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menghadapi persaingan bisnis dan kondisi pasar yang sangat dinamis diperlukan inovasi. Salah satunya adalah inovasi model bisnis yang memiliki tiga elemen yaitu create value, delivering value, dan capture value. Tujuan BMI sendiri merupakan meningkatkan pendapatan dan mengembangkan nilai produk atau layanan dan menyampaikan penawaran kepada konsumen. Sehingga hal ini bisa dikatakan bahwasanya keberhasilan BMI itu tergantung dengan penilaian pelanggan terhadap pengalaman pelanggan yang dihasilkan dari upaya tersebut. Dari latar belakang yang telah saya sampaikan, kita bisa menarik rumusan masalah di mana PT Widya Inovasi Indonesia memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan dari melonjaknya permintaan akan teknologi seperti AI, IoT, dan robotics. Namun dinamika industri penyedia teknologi juga meningkat pesat sehingga diperlukan inovasi untuk menghadapi persaingan dalam industri. PT Widya Inovasi Indonesia melakukan inovasi berbasiskan pengalaman pelanggan, di mana upaya tersebut untuk mengoptimalkan pelayanan, menjaga pengalaman pelanggan, membina umpan balik, dan membangun relasi dengan pelanggan di mana keuntungan serta inovasi pengembangan produk diperoleh dari hal tersebut. Walaupun secara tren pendapatan perusahaan menunjukkan kondisi yang positif, namun mayoritas besar pendapatan masih diperoleh dari pendekatan proyek, bukan dari penjualan produk sentris, di mana pendapatan melalui proyek tidak sebanding dengan pendapatan penjualan produk jadi yang memiliki profit margin yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan berencana untuk menurunkan frekuensi penerimaan proyek dan meningkatkan penjualan produk dengan target sebesar 80% pada tahun ini. Selain itu, perusahaan akan memperluas parit dari persaingan dengan melakukan inovasi yang berorientasi pelanggan. Perubahan model bisnis ini dilakukan dikarenakan adanya pergeseran fokus dari penciptaan, pengiriman, dan penangkapan nilai, sehingga objek akan difokuskan pada inovasi model bisnis yang berperan untuk meningkatkan pendapatan serta mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Inovasi model bisnis ini akan difasilitasi dengan pengalaman pelanggan sehingga diasumsikan memberikan relevansi perusahaan dengan pasar atau konsumen yang ada. Selanjutnya, pertanyaan dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana proses terbentuknya faktor dimensi kognitif, fisik, sensorik, emosional, dan sosial dari pengalaman pelanggan pada PT Widya Inovasi Indonesia, yang bertujuan untuk memahami proses terbentuknya faktor dimensi kognitif, fisik, sensorik, emosional, dan sosial pengalaman pelanggan. Dan yang kedua adalah apa evaluasi pelanggan terkait pengalaman pelanggan pada PT Widya Inovasi Indonesia, yang bertujuan untuk mengidentifikasi evaluasi pelanggan terkait pengalaman pelanggan. Yang ketiga adalah apa orientasi strategi pada PT Widya Inovasi Indonesia untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi orientasi strategi yang tepat dalam mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang keempat adalah bagaimana proses integrasi pengalaman pelanggan dan orientasi strategi perusahaan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam pengintegrasian pengalaman pelanggan dengan orientasi strategi perusahaan. Dan yang kelima adalah bagaimana rancangan inovasi model bisnis PT Widya Inovasi Indonesia
dengan tujuan untuk merancang inovasi model bisnis sebagai upaya menangkap karakteristik permintaan dan penawaran perusahaan. Kemudian manfaat penelitian terdapat 5 manfaat. Yang pertama adalah untuk industri, kedua untuk perusahaan, ketiga masyarakat, keempat akademik, dan kelima adalah untuk peneliti. Selanjutnya kajian teoritis. Yang pertama adalah inovasi model bisnis yang terdiri dari model bisnis yang yaitu adalah representasi singkat mengenai rangkaian keputusan yang berkaitan terkait dengan strategi usaha, arsitektur, dan ekonomi. Yang selanjutnya adalah inovasi model bisnis, dan yang ketiga adalah elemen PMI yang terdiri dari create value, proposition value, dan capture value. Selanjutnya adalah pengalaman pelanggan. Yang pertama adalah kognitif yang berkaitan mengenai bagaimana orang memikirkan, lalu fisik adalah bagaimana orang berinteraksi, lalu sensorik adalah apa yang menjadi pengalaman, lalu emosional, bagaimana orang merasakan, dan sosial adalah bagaimana orang berbagi. Lalu selanjutnya adalah BMI dan CX. Konektivitas antara BMI dan pengalaman pelanggan menjadi konstruk baru selama beberapa dekade telah diterima bahwasannya penciptaan nilai merupakan hasil ciptaan perusahaan dan nilai jaringan, kemudian disampaikan kepada pelanggan. Akan tetapi gagasan mengenai pelanggan sebagai penciptaan nilai dan perusahaan sebagai fasilitator jarang diadopsi, sehingga pandangan terkait pengalaman menjadi konstruk utama ketika pelanggan menilai setiap barang, jasa, dan interaksi yang diterima. Dengan cara ini, BMI akan berfungsi sebagai kekuatan pendorong inovasi layanan. Dan selanjutnya ada strategi generik dari redaksi dari Porter. Yang pertama ada broad low cost, yang kedua adalah focus low cost, yang ketiga adalah broad differentiation, dan yang keempat adalah focus differentiation, dan yang kelima adalah base cost. Nah, ini merupakan kerangka penelitian tesis ini. Yang pertama adalah kita melalui step pertama, yaitu customer experience profile. Lalu kita melalui step yang kedua adalah strategic orientation, dan kita akan menyelaraskan dengan 4W, yaitu adalah what, when, who, dan why. Metode penelitian yang pertama adalah desain penelitian, yaitu adalah kualitas deskriptif. Lalu yang kedua metode pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh dari dokumenter. Lalu wawancara dilakukan dengan semi struktur, dan narasumbernya adalah CEO, business support, dan pelanggan, yang yaitu adalah project manager. Lalu teknik analisis data, pertama ada kondensasi data, dua penyajian data, dan ketiga adalah penarikan verifikasi kesimpulan. Lalu analisis data, yang pertama adalah melakukan profiling pengalaman pelanggan, lalu yang kedua adalah profiling orientasi strategi perusahaan, dan yang ketiga adalah penyelarasan pengalaman pelanggan dan strategi perusahaan. Analisis data yang pertama adalah pengalaman pelanggan. Terdapat temuan bahwasannya setiap dimensi memiliki faktor-faktor pendorong. Dimensi kognitif memiliki faktor pendorong persepsi terhadap manfaat, pemahaman fungsi dari produk, dan citra perusahaan. Lalu untuk dimensi fisik, terdapat ukuran, pemasangan, dan operasional. Lalu untuk dimensi sensorial, tidak memiliki faktor pendorong. Lalu dimensi emosional memiliki faktor pendorong pelatihan dan dukungan, kinerja alat, dan after sales. Dan untuk dimensi sosial tidak memiliki faktor pendorong. Selain itu ditemukan bahwasannya terdapat kompetitor Widya Robotics yang pertama adalah PT Gigan Teknologi Indonesia dan PT Positioning Partner Indonesia. Peringkat pilihan pelanggan, bahwasannya PT Wijaya Inovasi Indonesia memiliki 1/2 dari alokasi di pasar industri, automation, artificial intelligence, dan robotics. Lalu untuk Positioning Partner Indonesia memiliki 1/3 dan PT Gigan Teknologi memiliki porsi 1/5. Kemudian untuk kondisi pengalaman pelanggan, diketahui bahwasannya dimensi kognitif, dimensi fisik, dan dimensi sensorik harus lebih dioptimalkan kembali. Sedangkan untuk dimensi emosional dan dimensi sosial sudah cukup baik dan harus dipertahankan. Kemudian untuk evaluasi pelanggan, terdapat evaluasi terkait produk maupun layanan PT Wijaya Inovasi Indonesia. Yang pertama adalah di dimensi kognitif terkait tentang integrasi software, lalu di fisik memiliki kerusakan kabel, dan di emosional meliputi kinerja dan konversi, dan tidak ada evaluasi pada dimensi sensorik dan sosial. Selanjutnya adalah orientasi strategi. Pada slide ini digambarkan bahwasannya terdapat dua hal, yaitu past condition dan current condition strategi, di mana past condition dilakukan dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu ancaman kompetitor, harga, dan pergeseran pasar, sehingga bisa dilakukan strategi broad low cost dengan upaya dilakukan oleh perusahaan melalui input cost, production, teknologi, dan desain, lalu bargaining power dan outsourcing. Namun terdapat kendala, yaitu adalah R&D, SDM, dan waktu, sehingga dapat diadaptasikan pada current condition, sehingga faktor penimbang perubahan strategi menjadi 6, yaitu ancaman kompetitor, harga, pergeseran pasar, SDM, R&D, dan waktu. Kemudian dilakukanlah pemfokusan segmentasi pasar sehingga terjadi perubahan strategi, yaitu adalah fokus low cost, di mana ada penambahan dari upaya pencapaian fokus low cost, yaitu adalah economic of scale. Penyelarasan pengalaman pelanggan dan orientasi strategi. Sebelumnya kita sudah mengetahui profiling dari pengalaman pelanggan sehingga bisa kita artikan merupakan permintaan pasar. Lalu orientasi strategi bisa kita artikan sebagai penawaran dari perusahaan. Lalu dari kedua hal tersebut kita bisa menyelaraskan dengan 4W. 4W yaitu yang pertama adalah what, yaitu kita mengetahui faktor apa yang mempengaruhi. Lalu who adalah siapa yang mempengaruhi, dan when yaitu kapan dapat terpengaruhi dari dimensi tersebut. Lalu why yaitu adalah mengapa dimensi tersebut dapat mempengaruhi. Sehingga ketika kita sudah melakukan penyelarasan, kita bisa mengetahui pada setiap dimensi yang sudah dipaparkan pada tabel di slide ini. Ini kita memasuki pembahasan. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwasannya pengalaman pelanggan memiliki beberapa faktor pendorong pada setiap dimensinya. Hal ini bisa kita konversikan menjadi suatu permintaan.
dan kita bisa mencarikan solusi yang konkret untuk menjawab permintaan-permintaan tersebut. Sehingga setiap dimensi seperti kognitif, fisik, sensorik, emosional, dan sosial memiliki solusi-solusi konkret yang untuk mendorong inovasi layanan dari PT Widya Inovasi Indonesia. Selain itu, kita juga bisa mengetahui bahwasannya terdapat prioritas pembenahan pada setiap elemen yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dimensi kognitif dan dimensi fisik, yang kedua adalah dimensi sensorik, dan yang ketiga adalah dimensi emosional dan dimensi sosial. Hal ini dikarenakan dimensi kognitif dan dimensi fisik itu memiliki paparan langsung terhadap pelanggan, sehingga memiliki prioritas yang pertama untuk dilakukan pembenahan. Yang kedua adalah orientasi strategi. PT Widya Inovasi Indonesia dapat dipahami saat ini menggunakan strategi fokus low cost pada redaksi generik strategi Porter. Pemilihan strategi ini bisa diartikulasikan adalah upaya perusahaan dalam penawaran pada pelanggan sehingga mendapatkan produk yang berkualitas. Kebijakan perusahaan juga memfokuskan ini, segmentasi pasar ini untuk memberikan bentuk penawaran nilai produk dan biaya yang minimal. Yang dahulunya memiliki segmentasi pasar besar, saat ini hanya dua, yaitu adalah industri pertambangan dan industri konstruksi. Sehingga dengan begitu melalui pendekatan ini perusahaan dapat fokus efisiensi operasional dan menurunkan biaya yang tidak perlu. Penerapan strategi ini dapat membantu perusahaan juga untuk mencapai keunggulan kompetitif dan telah sesuai dengan kebutuhan dari market dari perusahaan itu sendiri. Ketiga adalah penyelarasan dari pengalaman pelanggan dan orientasi strategi. Sebelumnya kita telah pahami bahwasanya penyelarasan ini dilakukan dengan 4W, di mana kita bisa mendapatkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari setiap dimensi, sehingga kita bisa merumuskan solusi yang konkret pada setiap dimensinya. Dan kemudian pendekatan pada tabel tersebut meliputi mengenai penyesuaian produk dan layanan yang diberikan oleh Widya Robotics berdasarkan kebutuhan dan harapan pelanggan, serta pengoptimalan strategi, efisiensi operasional, dan biaya perusahaan untuk merespon persaingan pada pasar maupun kebutuhan konsumen. Pembahasan yang selanjutnya adalah rancangan inovasi model bisnis. Dari pengalaman pelanggan dan orientasi strategi yang telah kita lakukan penyelarasan, kita bisa mengkonversikan hal tersebut menjadi 3 elemen PMI, di mana yang pertama adalah create value. Widya Robotics dapat melakukan yang pertama, fokus pada optimalisasi produk dan layanan, yang kedua adalah customisasi produk, dan yang ketiga adalah data dan analitik. Lalu dari proposition value, Widya Robotics dapat melakukan yang pertama adalah menawarkan sistem referral, yang kedua adalah pengembangan channel komunikasi dan perusahaan, lalu yang ketiga adalah mengoptimalkan proof of concept. Lalu dari capture value, Widya Robotics bisa melakukan pengendalian biaya yang pertama, yang kedua adalah menawarkan skema robotik as a service, lalu yang ketiga adalah penjualan produk secara terpisah dan kustomisasi, lalu yang keempat adalah membuat skema keusangan terencana. Dari rancangan inovasi model bisnis sebelumnya, hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam upaya transisi layanan berbasis proyek ke produk sentris. Dan karena hal tersebut merupakan rancangan yang komprehensif dan terstruktur. Selain itu, langkah ini melibatkan pengembangan produk yang skalabilitas dan tentu bisa dijual secara terus-menerus tanpa penyesuaian yang besar pada target pasar perusahaan. Selain itu, seperti robot as a service, itu menawarkan model pendapatan yang berulang karena melakukan penyewaan pada alat-alat berat yang dimiliki atau teknologi yang dimiliki oleh PT Widya Inovasi Indonesia itu sendiri. Nah, layanan berbasis produk ini juga memerlukan penyesuaian pada struktur operasional seperti layanan pelanggan, pengembangan produk, lalu penjualan dan pemasaran. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk, kustomisasi, dan pemanfaatan data dan analitik, sehingga akan mendorong keberhasilan transisi layanan berbasis produk. Selain itu, strategi pemasaran dan penjualan harus disesuaikan dengan menekankan pada nilai serta manfaat jangka panjang dari produk. Hal ini dapat diupayakan melalui pengembangan saluran komunikasi dan sistem referral yang dikhususkan untuk pasar yang lebih luas dan beragam. Keberhasilan penawaran ini juga disebabkan oleh inovasi keberlanjutan dan pembaharuan produk, di mana umpan balik pelanggan dapat digunakan sebagai iterasi dan peningkatan kualitas produk. Kesimpulan pada tesis ini, untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan harus melakukan inovasi melalui inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis ini memiliki 3 hal. Yang pertama adalah pengalaman pelanggan, di mana pengalaman pelanggan ini kita bisa mengetahui terdapat faktor-faktor pendorong dimensi dan evaluasi pada setiap dimensinya. Lalu orientasi strategi terdapat yang pertama adalah faktor penimbang pembentukan strategi, yang kedua adalah penerapan biaya rendah, lalu yang ketiga adalah segmentasi pasar terfokus, lalu yang ketiga adalah penyelarasan dari pengalaman pelanggan dan orientasi strategi, di mana hal tersebut bisa dilakukan dengan 4W, yaitu what, who, when, dan why, sehingga kita bisa mengkonversikan hal tersebut menjadi bisnis inovasi model yang baru untuk diterapkan oleh perusahaan. Penelitian ini juga menghasilkan saran bagi perusahaan. Yang pertama adalah pengalaman pelanggan, di mana manajemen dapat melakukan inovasi dengan memperhatikan dan mendorong seluruh dimensi untuk peningkatan pengalaman pelanggan. Selain itu, kami juga memberikan 13 saran untuk perbaikan pengalaman pelanggan. Selain itu, juga menyarankan untuk terus memperhatikan strategi bisnis dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu pembentukan strategi. Selain itu, kami juga memberikan rancangan inovasi model bisnis. Yang pertama adalah pembuatan nilai, yaitu fokus optimalisasi produk dan layanan customisasi produk, dan
data analitik, yang kedua adalah proposisi nilai, yaitu penawaran referral, pengembangan channel komunikasi, dan optimasi proof of concept. Lalu yang ketiga adalah penangkapan nilai, yang terdiri dari pengendalian biaya, menawarkan skema robotic as a service, lalu penjualan produk secara terpisah serta kustomisasi, dan yang terakhir ada keusangan terencana. Sekian dari presentasi tesis saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.